Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang karakteristik perkembangan kepribadian masa remaja serta implikasinya dalam pendidikan. Sebelumnya, kelompok kami beranggotakan Wirnya Tamasep dengan absen 088, Azhar Maria Afif dengan NIM 032, Istiqomah Maria Divanti dengan NIM 034, Syarial Rizky Nur Fauzi dengan NIM 046 dan Nanda Rizky Ayu Safitri dengan NIM 061. Bab pertama adalah pemahaman tentang kepribadian remaja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Istiqomah Maria Devanti. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pemahaman tentang kepribadian remaja. Apa sih makna dari kepribadian? Kepribadian merupakan terjemahan dari bahasa Inggris, yaitu personality. Dan secara etimologi yang berasal dari bahasa Latin, yaitu person yang memiliki arti kedok dan personer yang memiliki arti menembus. Dan menurut Kamus Bahasa Indonesia, kepribadian adalah sifat hakiki yang tercermin pada sikap seseorang yang membedakannya dari orang lain. Dan secara terminologi, menurut para ahli, yaitu ada dua. Yang pertama, menurut Kuber, kepribadian adalah gabungan keseluruhan dari sifat-sifat yang tampak dan dapat dilihat oleh seseorang. Dan yang kedua yaitu menurut Bauer, kepribadian adalah corak tingkah laku sosial yang meliputi corak kekuatan, dorongan, keinginan, opini, dan sikap-sikap seseorang. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, 2. Makna kepribadian remaja. Dalam buku Psikologi Perkembangan Anak dan Remaja dijelaskan bahwa fase remaja merupakan segmen perkembangan individu yang sangat penting, yang diawali dengan matangnya organ-organ fisik atau seksual sehingga mampu bereproduksi. Yusuf 2009 184. Dan kemudian fase remaja merupakan saat yang paling penting bagi perkembangan dan integrasi kepribadian. Faktor-faktor dan pengalaman baru yang tampak terjadinya perubahan kepribadian pada masa remaja meliputi 1. Perolehan pertumbuhan fisik yang menyerupai masa dewasa. 2. Kematangan seksual yang disertai dengan dorongan-dorongan dan emosi baru. Dan yang ketiga, kesadaran terhadap diri sendiri, keinginan untuk mengarahkan diri, dan mengevaluasi kembali tentang standar atau norma, tujuan dan cita-cita. Yang keempat, kebutuhan akan persahabatan yang bersifat heteroseksual, berteman dengan pria atau wanita. Yang kelima, munculnya konflik sebagai dampak dari masa transisi antara masa anak-anak dan dewasa. Yusuf 2009 201. Kemudian B. Karakteristik remaja dan pemuda. Memberikan rasa malu pada anak-anak muda karena organ-organ tubuh tertentu seperti hidung, mulut, dan kaki bertumbuh lebih cepat dari anggota tubuh yang lainnya, membuat mereka seperti seorang gadis yang kecilnya berwajah buruk, tetapi waktu dewasa menjadi gadis yang molek dan memberikan rasa ketakutan yang tak tersalurkan, yang membuat mereka akan selalu merasa begitu. Hal ini dapat dilihat melalui karakteristik remaja dan pemuda usia untuk bergerombol sekarang mencapai puncaknya dan mulai surut digantikan oleh ketertarikan kepada lawan jenis dan disertai perasaan malu pada periode ini. Hal ini dapat melalui karakteristik berikut,
yang dimana ada A, remaja awal. Yang satu, karakteristik mentalnya remaja terjaga tetapi terpaku pada periode suka berhayal. Yang kedua, remaja belajar dengan cepat. Yang ketiga, remaja mulai mendapatkan era tertarik pada hal-hal yang khusus. Di sini remaja awal juga ada karakteristik fisik yang dimana kesehatannya bagus, hanya nomor kedua setelah periode pra-remaja. Yang kedua, perkembangan fisik sangat cepat dengan nafsu makan yang kuat disertai masa pertumbuhan ini. Kemudian di sini ada otot-otot berkembang atau kegagalan koordinasi untuk menjaga tahap perkembangan struktur tulang, menyebabkan kecenderungan menuju kejanggalan atau kekakuan. Dan yang terakhir, anak wanita lebih tinggi dari anak laki-laki pada usia 12 tahun sampai 13 tahun. Benar-benar lebih tinggi pada usia 15 tahun dan 2 inci lebih pendek dari laki-laki pada usia 16 tahun. Kemudian ada yang ketiga, karakteristik sosial di sini pada remaja awal, yaitu usia ini adalah usia yang menunjukkan kesetiaan pada kelompok dengan satu ketakutan bahwa dirinya berbeda dengan kelompoknya. Kemudian remaja mencari lebih banyak kebebasan secara individu dengan suatu ketajaman batin yang baru menunjukkan kualitas secara pribadi. Wiggles berkata, pandangannya menembus tindakan-tindakan yang dihasilkan dan mengambil semangat di antara manusia. Mereka mulai melihat mutu ketajaman batin untuk merasakan nilai hakiki pada kebenaran, iman, dan pengorbanan diri. Mereka penuh dengan ambisi dan membuat rencana untuk masa depan. Kemudian ada keinginan untuk mencari uang sering melanda anak remaja pada usia ini, menghasilkan keinginan untuk lepas dari sekolah. Pada usia ini juga sering terjadi pergantian suasana hati. Suatu ketika aktivitas ditunjukkan sementara lain waktu lesu, seperti itu. Dan ada kejanggalan ini ditunjukkan dalam berbagai cara. A, sangat menyukai dan tidak menyukai makanan secara berlebihan. B, sangat menyenangi olahraga atletik dengan suatu kecenderungan berlebihan. Dan C, rasa humor yang jelek. Anak perempuan cenderung tertawa genit. Anak remaja pada usia ini mempunyai rasa ketertarikan pada lawan jenis. Ini adalah usia yang bahaya untuk seksualitas dan keinginan berteman apabila anak remaja tidak dibekali untuk menjalin hubungan secara pribadi. Nah, yang keempat, di remaja awal ada karakteristik kerohanian. Yang terakhir, ketertarikan pada hal-hal kerohanian berkurang secara drastis pada usia ini, tetapi remaja dipengaruhi oleh tingkah laku teman-teman sepergaulannya. Dan ada kesadaran dalam beribadah, seperti ikut ibadah sholat di masjid, pengajian-pengajian, dan lain sebagainya. Ini adalah usia di mana cita-cita untuk pekerjaan seumur hidup sering akan ditentukan. Hal penting dari pegangan sebelum anak-anak remaja ini ditentukan nasibnya dalam menyelesaikan pekerjaan. Akan ada kurangnya kecenderungan dalam usia ini untuk menyatakan perasaannya pada hal-hal yang bersifat rohani atau keyakinannya. Sering terjadi pertentangan dengan suara hati. Lalu yang kedua ada remaja pertengahan, yaitu umur 16 atau 17 tahun. Satu, karakteristik mental. Remaja berada pada usia di mana dia akan senang sekali bertanya segala sesuatu yang ingin bukti sebelum dia menerimanya. Lalu yang kedua ada mereka mempunyai rasa hormat yang besar terhadap beasiswa dan sering cenderung untuk mengambil suatu jawaban atas sesuatu yang akan dipegang menjadi bukti bahwa seorang mempunyai nama besar. Dan yang terakhir, prinsip-prinsipnya sekarang mulai dipertajam dan mereka benar-benar merencanakan cara untuk mencapainya. Yang kedua ada karakteristik fisiknya. Di seksualitas berkembang terus suatu kekuatan untuk berurusan dengan hal ini. Tinggi dan beratnya mencapai 85% dari usia pada masa dewasa. Otot-otot menjadi berkembang dan mereka suka latihan kebugaran fisik. Lalu yang ketiga ada karakteristik sosialnya. Mereka suka berkelompok dan ingin dikelilingi oleh teman-teman istimewanya. Kritis, sering kasar dalam menyampaikan pendapatnya kepada orang lain. Sangat peka dan sering dipengaruhi oleh pendapat orang banyak.
dan apa yang dipikirkan oleh kelompoknya adalah pasti baik untuk dilakukan. Dan yang terakhir ada karakteristik rohaniannya. Mereka terus berkembang dan dalam pengenalan akan nilai-nilai kerohanian menjadi utama. Dengan alasan akan pergaulan yang salah, mereka akan kehilangan daya tarik. Apa yang belum dilakukan dalam memberikan pondasi yang akan mendasari dasar pemikiran mereka sekarang menjadi sulit untuk diberikan. Lalu yang C, ada remaja akhir 18 tahun sampai 24 tahun. Secara fisik adalah waktu yang lambat untuk bertumbuh. Pertumbuhan yang terlambat pada bagian lain akan menyesuaikan dengan kebagian yang lain. Kepribadian muncul dan karakter menjadi tetap. Rasa memerlukan orang lain sekarang menemukan jalan keluarnya, tidak dalam grup-grup atau kelompok, tetapi dalam satu klub, kelompok persaudaraan, tempat satu rumah, dan tempat ibadah. Keraguan apapun akan berhubungan dengan keagamaan yang juga dipikirkan, dan satu dasar yang memuaskan dalam penemuan iman atau ini adalah penolakan terhadap barang peninggalan masa lalu dengan kecewaan yang menghasilkan sinisme. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi kepribadian remaja. Faktor-faktor yang mempengaruhi kepribadian remaja ada dua, yaitu faktor luar, eksternal, dan faktor dalam, internal. Faktor ajar atau faktor luar, eksternal. Ada dua golongan besar yang termasuk faktor luar yang mempengaruhi kepribadian remaja. Dua golongan itu adalah golongan organis dan golongan anorganis. Golongan organis ada manusia, binatang, dan tumbuhan. Yang kedua ada golongan anorganis. Di dalamnya ada alam dan benda. Contoh dari alam yaitu iklim dan perkehidupan, seperti petani, nelayan, pegunungan, dan perdagangan. Sedangkan contoh dari benda yaitu benda-benda alam yang bukan hasil budaya dan merupakan hasil budaya. Misalnya keadaan perumahan, bangunan, dan sebagainya. Yang kedua ada faktor dalam atau faktor internal. Terdapat beberapa faktor internal dalam perkembangan kepribadian remaja, yaitu yang pertama ada perkembangan seksualitas, yaitu perkembangan yang terbawa oleh perkembangan jasmani yang mendekati kesempurnaan dalam masa remaja. Remaja matang, pulalah kelenjar-kelenjar kelamin dalam dirinya bagi remaja putra maupun putri. Yang kedua ada perkembangan fantasi, yaitu perkembangan yang bermula pada fase masih anak-anak, tetapi arah perkembangannya berubah pada waktu remaja. Setelah menyaksikan tumbuhnya tubuh yang lain dari biasanya pada lawan jenisnya. Remaja putra bangga dengan kumisnya, tetapi ia tidak mengerti untuk apakah fungsi kumis itu sebenarnya. Sedangkan remaja putri bangga dengan kukunya. Keduanya saling berfantasi, walaupun mereka tidak tahu faedahnya. Hal ini mempengaruhi terhadap faktor kepribadian remaja. Yang ketiga ada perkembangan emosi, yaitu perkembangan yang mulai nampak pada masa pemuda fase negatif. Pada saat itu, emosi remaja masih labil atau tidak menentu. Yang selanjutnya ada perkembangan kemauan atau keinginan, yaitu perkembangan yang sedikit demi sedikit berbelok ke arah yang dibutuhkan oleh desakan jasmani dan rohaninya waktu itu. Kadang-kadang keinginan itu demikian mendesak menuntut pemenuhan. Untuk itu, di dalam perkembangan kemauan dan keinginan harus perlu pengawasan dari orang tua. Yang kelima ada perkembangan pikiran, yaitu perkembangan yang cenderung akan berkembang sendiri. Anak hanya mampu menerima pengaruh yang bersifat material dan kurang dapat menerima pengaruh yang bersifat spiritual lebih yang bertingkat tinggi. Yang terakhir ada perkembangan religi, yaitu perkembangan di dalam pribadi remaja tidak dapat menerima segala sesuatu yang berada di luar pikirannya. Ia selalu meminta bukti konkret untuk mendapatkan kebenaran.
dan kebenaran harus dapat dilihatnya dengan alat indera. Selanjutnya, tugas-tugas perkembangan remaja yang akan dijelaskan oleh Mbak Wirinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wirina Ramasyid. Yang saya akan menjelaskan tentang tugas perkembangan remaja. Untuk mengenal kepribadian remaja perlu diketahui tugas-tugas perkembangannya. Tugas-tugas perkembangannya tersebut antara lain: yang pertama remaja dapat menerima keadaan fisiknya dan dapat memanfaatkannya secara efektif. Sebagai besar remaja tidak dapat menerima keadaan fisiknya, hal tersebut terlihat dari penampilan remaja yang cenderung meniru penampilan orang lain atau tokoh tertentu. Misalnya, si Annie merasa kulitnya tidak putih seperti bintang film. Nah, maka Annie akan berusaha sekuat tentang untuk memutihkan kulitnya. Perilaku Annie yang demikian tentu menimbulkan masalah bagi diri sendiri dan orang lain. Mungkin Annie akan selalu menolak bila diajak ke pesta oleh temannya, sehingga lama-kelamaan Annie tidak memiliki teman dan sebagainya. Yang kedua, remaja memperoleh keberasan emosional dari orang tua. Nah, usaha remaja untuk memperoleh kebebasan emosional sering disertai perilaku pemberontakan dan melawan keinginan orang tua. Tentu saja hal tersebut akan membuat remaja memiliki keberasan emosional dari luar orang tua, sehingga remaja justru lebih percaya pada teman-temannya yang senasib dengannya. Yang selanjutnya mengetahui dan menerima kemampuan sendiri. Nah, banyak remaja yang belum mengetahui kemampuannya. Bila remaja ditanyakan mengenai kelebihan dan kekurangannya, pasti mereka akan lebih cepat menjawab tentang kekurangan yang dimilikinya dibandingkan dengan kelebihan yang dimilikinya. Nah, hal ini tersebut menunjukkan bahwa remaja tersebut belum mengenal kemampuannya diri sendiri. Bila hal ini tersebut tidak diselesaikan pada masa remaja ini, tentu saja akan menjadi masalah untuk tugas perkembangan selanjutnya, masa dewasa, atau bahkan sampai tua sekalipun. Nah, selanjut memperkuat penguasaan diri atas dasar skala nilai dan norma. Nah, skala nilai dan norma biasanya diperoleh remaja melalui proses identifikasi dengan orang yang dikaguminya, terutama dari tokoh masyarakat mampu
dari bintang-bintang yang dikaguminya. Implikasi perkembangan kepribadian pada masa remaja dalam pendidikan. Implikasi dalam pendidikan adalah upaya-upaya seorang pengajar dalam membantu anak didiknya dalam memahami diri siswa sebagai sosok remaja, yaitu yang satu ya, membantu siswa dalam menemukan jati diri dan menghadapi kegagalan yang dihadapinya. Yang kedua ya, emosi yang memuncak adalah karakteristik dari remaja. Yang terakhirnya, mengajari cara memahami orang lain dan toleransi merupakan cara guru dalam mendidik remaja. Untuk kesimpulan, karakter remaja bagi menjadi tiga, yaitu karakter remaja awan, karakter remaja pertengahan, dan karakter remaja akhir. Nah, dari tiga karakter tersebut, aspek yang dicakup ada ya, karakter mental, karakter fisik, dan karakter sosial, dan karakter rohani. Nah, ya, demikian presentasi ini. Kelompok kami mohon maaf kalau ada kekurangan. Semoga bermanfaat, dan kalau ada pertanyaan silakan ditanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.